Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Anan Nurdin. Selamat sore Pak Anan. Bagaimana Anda melihat kunjungan kenegaraan Selamat Presiden sore. Turki Erdogan ini, Pak? Ya, saya lihat bahwa ini merupakan kunjungan yang strategis ya di antara kedua negara, Turki dan Indonesia. Kita tahu bahwa kedua negara ini merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia ya. Kalau aliansi kedua negara ini difokuskan lebih dalam, lebih kuat, baik secara bilateral dan juga kerjasama di bidang-bidang lainnya, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa di dunia untuk menyaingi kekuatan-kekuatan internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat. Maka seyogianya kunjungan seperti ini bisa memperkuat hubungan kedua belah pihak dalam rangka bagaimana ikut menata dunia internasional, terutama dalam hal isu Palestina yang sampai hari ini kita melihat bahwa isu ini terlalu dikendalikan full oleh satu pihak, dalam hal ini oleh Amerika Serikat. Kalau kerjasama negara-negara Islam terbesar di dunia seperti Indonesia, Turki, kemudian dibantu dengan misalnya Arab Saudi dan negara-negara lain, Pakistan misalnya, ini maka akan menjadi semacam kekuatan baru yang bisa menyaingi kekuatan hegemoni Amerika Serikat, baik secara militer ataupun secara politik, yang dalam hari ini kita lihat bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump kita tahu sangat ingin menguasai Palestina secara utuh, menguasai Palestina, mereka mendikte semua keputusan-keputusan yang diinginkan oleh dunia, walaupun ditolak oleh dunia, tapi karena tidak ada kekuatan yang semacam menyaingi atau perbandingan yang kuat, akhirnya maka Amerika hanya bisa memutuskan diri sendiri. Maka kunjungan Presiden Turki ke Indonesia ini mempunyai makna sangat penting, baik itu secara kepentingan untuk kedua belah pihak antara Indonesia dan Turki, ataupun untuk kepentingan internasional lebih luas, wabil khususnya ini untuk negara-negara Islam, dan yang sekarang sedang menjadi sorotan adalah isu Gaza yang memang sudah sangat memanas, di mana isunya sekarang sudah sangat melebar. Dengan Trump menjadi presiden, kelihatannya ini akan lebih meluas perangnya. Mesir juga sekarang sudah tertarik, bagaimana di Mesir sekarang ada semacam, sebelumnya parlemen Mesir itu tidak pernah berani memprotes kebijakan presiden dan politik Mesir yang damai dengan Israel. Tapi hari ini kelihatannya Mesir juga mungkin bisa dikatakan sudah habis kesabaran. Maka kalau ini dibiarkan, artinya kalau hegemoni Amerika yang terlalu dominan sendirian ini dibiarkan, maka ini akan mengkhawatirkan perdamaian dunia dalam hal ini di Timur Tengah. Isu-isu yang dilemparkan oleh Trump mengindikasikan bahwa tidak ada kekuatan politik dan militer di dunia yang bisa menyaingi Amerika. Maka disitulah strategis atau makna strategis yang terkandung dalam kunjungan Erdogan ke Indonesia untuk menjadi kekuatan pembanding, kekuatan yang sangat kuat di antara kedua negara. Kalau berkolaborasi, bekerja sama, maka ini akan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk minimal bisa menjadi salah satu atau memberikan masukan-masukan politik, solusi-solusi politik dunia internasional pada hari ini, khususnya dunia Islam, sehingga dengan demikian maka hegemoni Amerika Serikat ini bisa diatasi dengan secepatnya. Karena kalau dibiarkan tanpa kerjasama, tanpa pertemuan, tanpa kerjasama bilateral dan juga politik dan juga militer antara negara-negara yang besar di dunia Islam, maka ini dikhawatirkan ketika misalnya sekarang kita membiarkan Palestina, ya bisa saja suatu saat Amerika Serikat justru mengacak-ngacak negara lain. Seperti misalnya isu yang terakhir yang dilemparkan oleh Amerika Serikat yang menginginkan penduduk Gaza atau negara Palestina dibuatkan saja di salah satu sudut Arab Saudi. Nah, ini kan sudah sebagai indikasi yang sangat kuat bahwa Amerika bisa melakukan apapun. Kalau tanpa tekanan yang kuat gitu ya, kalau tanpa tekanan yang kuat dari dunia Islam, maka ini akan menjadi kekuatan yang sangat mengkhawatirkan, bisa mengacak-ngacak negara-negara Islam yang lain, bisa mengacak-ngacak negara-negara yang di samping Palestina, ataupun mungkin bahkan negara-negara yang jauh dengan ide-ide bagaimana mereka bisa menguasai Palestina secara utuh. Dan pengalaman Amerika Serikat sebelumnya bisa kita lihat bagaimana mereka menguasai Amerika sehingga pribumi-pribumi yang itu bisa hilang dengan sendirinya. Nah, dengan pertemuan sekarang Erdogan ke Indonesia bertemu dengan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, maka ini akan menjadi alternatif, kekuatan alternatif di dunia. Mudah-mudahan bisa lebih jauh ya, baik dari sisi politik dan juga militer, sehingga menjadi kekuatan yang ditakuti di dunia internasional, terutama bisa mempunyai daya tawar yang kuat di hadapan Amerika Serikat.
Oke, Pak Anan, ini ada 12 perjanjian yang ditandatangani oleh Turki dan Indonesia ya. Mulai dari beberapa bidang tentunya ada pendidikan, keagamaan, bisnis, perdagangan, dan yang lain sebagainya. Ini menurut Anda mana yang paling menarik? Yang paling menarik adalah tentu kalau bisnis saya kira ini sudah berjalan sejak lama ya. Hubungan bilateral kedua negara ini sudah sangat lama. Mungkin yang paling menarik adalah di isu pendidikan ya. Untuk menaikkan kita tahu bahwa di Turki itu isu pendidikan sekarang itu bisa dikatakan banyak banyak sekali peluang-peluang beasiswa untuk anak-anak didik Indonesia untuk bisa kuliah di sana. Maka ini kalau misalnya diintensifkan bagaimana kedua negara ini menjalin kekuatan yang luar biasa antara kedua negara, maka peluang-peluang beasiswa bagi anak-anak Indonesia untuk bisa kuliah di Turki ini menjadi akan sangat besar, dan ini peluang yang sangat luar biasa, di mana saya kira peluangnya itu kenapa misalnya pilihan pendidikan Turki menjadi pilihan terbaik untuk bangsa, untuk anak didik Indonesia, untuk para pelajar Indonesia, karena di sana selain misalnya pendidikan Islamnya, pendidikannya juga kuat, juga hubungan dengan Eropanya itu menjadi sangat dekat, sehingga pendidikannya itu akan lebih moderat, menghasilkan anak-anak didik yang moderat, berwawasan internasional, yang disebut dalam bahasa kita yang sekarang sedang ramai kita gandrungkan adalah moderasi beragama. Sehingga ini bidang pendidikan ini akan sangat cocok untuk anak didik Indonesia, para pelajar Indonesia mengenyam pendidikan di Turki, memaksimalkan peluang-peluang beasiswa. Begitu banyak peluang beasiswa di Turki yang full beasiswa antara kedua negara, sehingga anak-anak misalnya terutama yang anak didik Indonesia yang tidak mampu, sehingga bisa dengan mudah bisa ikut pendidikan di sana. Selama ini akses ke sana masih agak tertutup, hanya orang tertentu yang tahu. Nah, kalau bidang pendidikan ini misalnya dikuatkan antara kedua negara ini, maka ini akan sangat menarik ya, akan menghasilkan generasi-generasi muda Indonesia yang berwawasan internasional karena kedekatan Turki dengan Eropa, sehingga akan sangat mudah mereka mengakses pendidikan Turki sekaligus mengakses pendidikan Eropa, karena Turki adalah negara yang berbatasan langsung. Bisa dikatakan Turki ini berada di dua benua Eropa dengan benua Asia. Orang-orang yang kuliah di sana, anak didik yang kuliah di sana bisa mendapatkan akses dengan sangat mudah ke Eropa, karena Turki merupakan negara Uni Eropa, sehingga bisa berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Eropa, berkunjung ke sana, sehingga wawasan dan cara berpikirnya ini akan menjadi wawasan yang global, internasional, dan sangat luas, dan akan mempunyai jaringan-jaringan yang sifatnya jaringan internasional yang sangat dekat dengan Eropa. Maka saya pikir hal yang paling pertama adalah kerjasama di bidang pendidikan yang harus diprioritaskan, terutama bagi generasi-generasi pelajar Indonesia yang selama ini mendapatkan kesulitan untuk memikirkan UKT, memikirkan mahalnya kuliah di Indonesia. Maka jalur pendidikan yang Turki menawarkan beasiswa full, beasiswa Baik, di sana, Pak Anan. baik biaya hidup dan sebagainya, ini peluang yang sangat luar biasa. Oke, Pak Anan, kita akan kembali mendalami kunjungan dari Presiden Turki ke Indonesia, tapi setelah jeda sesaat lagi ya Pak. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali, tetap bersama kami.